Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diandra Pratiwi dengan NIM 22040450137 dari kelas BK 4D. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi senyuman dan empati untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling yang diampu oleh Prof. Dr. Abdullah Sindring MPD dan Ibu Mas Dina SPD MPD. Baik, jadi saya akan mempresentasikan materi mengenai senyuman dan empati. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi dari senyuman. Senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan. Weibo dalam Parkinson 1990 Saam 2003 mengkaji bahwa senyuman berdasarkan teori vaskular menyatakan bahwa tersenyum dan tertawa selaku berhubungan dengan bahagia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aliran darah yang meningkat sebagai hasil fisiologik dari tersenyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan suasana hati atau mood yang bahagia atau positif. Suasana hati yang sedih secara berlawanan akan mengakibatkan aliran darah ke otak akan berkurang. Hal tersebut berarti otak tidak menerima makanan yang diperlukan dan tidak dapat beraktivitas secara optimal. Yang kedua yaitu definisi dari empati. Empati adalah arti kata dari Einfühlung atau bahasa Jerman. Secara harfiah artinya merasakan ke dalam. Empati berasal dari kata Yunani yaitu pathos yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan dan kemudian diberi awalan M atau Mai 1989 Saam 2023. Secara lebih luas, IV 1980 Saam 2023 menggambarkan empati sebagai melihat dunia melalui mata orang lain, mendengarkan seperti orang lain mendengar, merasakan dan menghayati dunia internal mereka. Namun, perlu diingat bahwa dalam proses konseling, konselor tidak larut dalam pikiran dengan perasaan klien. Materi selanjutnya yaitu komponen empati. Komponen empati menurut Hartwell 1974 Saam 2023 merancang skala penilaian respons empati yang bertujuan untuk mengetahui respon konselor sudah menunjukkan indikator perilaku empati atau belum. Ia mengusulkan 9 komponen empati sebagai berikut. Yang pertama yaitu intensitas untuk memahami kerangka perilaku klien. Apakah konselor mencoba untuk memahami dunia klien seperti yang ia tunjukkan? Contoh, kumpulan informasi mengenai pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua yaitu kesimpulan dan klarifikasi. Apakah konselor membuat kesimpulan dan klarifikasi tentang sesuatu kepada klien? Apakah klien menjawab belum apa yang ditanyakan konselor? Contoh, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Jawab klien belum. Apakah sudah sarapan? Jawab klien belum. Apakah kamu sudah siap untuk ujian? Jawab klien belum. Apa makna jawaban klien tersebut? Yang ketiga yaitu ketelitian, logika untuk menegaskan kesimpulan atau klasifikasi. Apakah konselor memberi kesempatan klien untuk menjelaskannya? Yang keempat yaitu di sini dan sekarang, apakah konselor memfokuskan pengalaman klien pada kejadian sekarang dan di sini. Yang kelima yaitu pusat pembicaraan. Adakah konselor memfokuskan pada hal-hal yang penting bagi klien? Adakah pembicaraan konselor berhubungan dengan problem respons klien? Yang keenam yaitu pilihan kata-kata. Apakah konselor menggunakan kata-kata dan bahasa hiasan yang sesuai dengan keterbukaan klien? Yang ketujuh yaitu kualitas suara. Apakah ekspresi suara konselor sesuai dengan klien ekspresikan? Yang kedelapan yaitu cara mengeksplorasi. Apakah konselor berkomunikasi dan bekerja sama dengan proses eksplorasi? Dan yang terakhir yaitu pengaruh atau fasilitas menghambat. Apakah konselor memfasilitasi respon yang eksploratif dari klien atau menghalangi atau membatasi pembicaraan klien? Kesembilan komponen empati yang disebutkan tadi dapat dikelompokkan menjadi bagian, menjadi 4 bagian, yaitu kata-kata, suara, ekspresi perasaan, dan fokus pembinaan.
Ada lagi yang juga merupakan respon empati dari konselor, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah konselor mudah diamati oleh klien dan respon tersebut adalah sangat tulus dan jujur. Selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Berdasarkan 18 item pertanyaan pada skala tes kepribadian tingkat empati oleh Peter Loster dalam Bulo 2005, Saam 2003, maka dapat diidentifikasi 6 aspek empati, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua yaitu kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, mengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketetapan cara berkomunikasi memengaruhi diri untuk berempati. Yang kelima yaitu perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Dan yang terakhir yaitu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang-orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap bagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Materi selanjutnya yaitu menumbuhkan kemampuan empati. Peter Loster dalam Bulo 2005 menjelaskan 10 petunjuk untuk memperbaiki kemampuan berempati, yaitu yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan biarkan juga emosi, hasrat, dan keinginan tumbuh pada orang lain. Yang kedua yaitu mendengar pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan dan dibiarkan orang lain menyelesaikan apa yang dikatakannya dan ajukanlah pertanyaannya sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga yaitu memerhatikan orang lain di jalan, di restoran, dan di bus, dan cobalah memahami perasaannya melalui air mukanya. Yang keempat yaitu menilai orang lain. Janganlah hanya didasarkan pada luarnya saja. Jauh lebih penting lagi mengetahui sikap dasar seseorang, dan itu hanya akan didapat melalui pembicaraan dan tanya jawab yang menarik. Yang kelima yaitu melihat film pendek di televisi, mematikan suaranya, dan cobalah memperkirakan pokok persoalan yang dibicarakan. Untuk itu, berusaha dan menempatkan diri dalam adegan tersebut. Yang keenam yaitu memahami pendapat seseorang bertentangan dengan pendapat kita. Lakukanlah analisis kenapa orang tersebut mempunyai pendapat seperti itu. Yang ketujuh yaitu menanya diri sendiri, mengapa dalam situasi tertentu kita memberikan reaksi tertentu. Bila kita mengetahui latar belakang tingkah laku itu, maka akan mudah untuk menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Yang kedelapan yaitu mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri. Jika kita tidak menyukai seseorang, cobalah mencari sebab-sebabnya dalam diri sendiri. Yang kesembilan yaitu mencari sebanyak mungkin keterangan tentang sebelum melakukan penilaian tentang orang itu. Bila kita sudah mengetahui mengapa seseorang mempunyai tingkah laku tertentu, maka akan dapat menilainya dengan lebih tepat dan sikap kepadanya juga akan lebih sesuai. Dan yang terakhir yaitu mengingat selalu bahwa tiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan selanjutnya memengaruhi tingkah lakunya. Kesimpulannya yaitu senyuman dan empati merupakan dua elemen penting dalam interaksi sosial manusia. Senyuman bukan hanya sebuah ekspresi kebahagiaan, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan seperti dukungan dan kesetiaan, sementara empati memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain.
Dengan memahami dan mempraktikkan senyuman dan empati, kita dapat memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membangun budaya saling peduli dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan ini dalam interaksi sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang hangat dan